Saya akan menjelaskan materi manajemen pemasaran dari week pertama sampai week yang ketujuh. Marketing value. Apa manfaat sebuah marketing? Yang pertama, marketing membantu memperkenalkan produk baru yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, marketing yang sukses adalah marketing yang mampu membuat permintaan dari pasar dan pada akhirnya menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, marketing dapat membangun brand yang kuat dan basis konsumen yang loyal. Ruang lingkup pemasaran. Pertama, pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Kedua, pemasaran untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Ketiga, memilih target dan menciptakan pelanggan melalui komunikasi yang lancar. Keempat, tujuannya itu untuk mengetahui dan memahami pelanggan dengan baik, sehingga dapat mengetahui produk atau layanan yang cocok untuk dijual. Apa saja yang dipasarkan? Barang, layanan, acara, pengalaman, orang, tempat, informasi, organisasi, dan ide. Ada 8 macam permintaan. Yang pertama, permintaan negatif. Kedua, tidak ada permintaan. Ketiga, permintaan menurun. Keempat, permintaan tidak teratur. Kelima, permintaan tidak sehat. Keenam, permintaan penuh. Ketujuh, permintaan berlebihan. Kedelapan, permintaan laten. Apa itu pasar? Pasar secara tradisional adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual bersamaan menjual dan membeli barang. Sedangkan secara ekonomi, pasar adalah kumpulan tempat penjual dan pembeli yang mempunyai kelas dan tingkatan tertentu. Pasar pelanggan utama ada 4. Yang pertama, pasar konsumen. Yang kedua, pasar bisnis. Yang ketiga, pasar global. Dan yang terakhir adalah pasar pemerintah. Apa saja yang termasuk pemasaran holistik? Yang pertama, hubungan pemasaran. Yang kedua, integrasi pemasaran. Ketiga, pemasaran internasional. Dan keempat, pemasaran kinerja. Empat macam pemasaran. Yang pertama, penerimaan. Dua, keterjangkauan. Ketiga, aksesibilitas. Keempat, kesadaran. Strategi pemasaran. Yang pertama, mengarahkan dan mengkoordinasikan pemasaran. Yang kedua, mengatur strategi, menentukan target, market, dan proporsi nilai. Dan yang terakhir adalah teknik, yaitu promosi, taktik, harga, dan koneksi. Strategi formula. Yang pertama, kepemimpinan biaya keseluruhan. Kedua, diferensiasi. Ketiga, fokus. Perusahaan. Sebelum kita membentuk sebuah perusahaan, kita harus memikirkan 5 hal. Yang pertama, apa bisnis kita? Yang kedua, untuk siapa bisnis kita ini? Yang ketiga, apa yang bernilai bagi pelanggan? Keempat, apa yang menjadi bisnis Anda? Dan yang kelima, apa yang seharusnya menjadi bisnis Anda?
Analisis lingkungan makro. Yang pertama ada FAD. FAD adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan atau tidak dapat diprediksi, berumur pendek, dan tanpa signifikansi sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang kedua adalah tren. Tren adalah arah atau urutan sebuah kejadian. Dan yang ketiga adalah megatrend. Megatrend adalah perubahan yang lama terbentuk kembali dan mempengaruhi beberapa waktu. Kekuatan utama. Yang pertama, lingkungan ekonomi, yaitu psikologi konsumen, pendapatan distribusi, pendapatan tabungan, dan utang. Yang kedua adalah lingkungan sosial, nilai budaya inti, core benefit, diturunkan dari orang tua ke anak-anaknya dan diperkuat oleh lembaga sosial, seperti sekolah dan lembaga agama. Yang kedua, subculture, kelompok dengan nilai-nilai, kepercayaan, preferensi, dan perilaku yang sama muncul dari pengalaman atau keadaan kehidupan khusus. Yang ketiga, lingkungan hukum politik, yaitu peningkatan legislasi bisnis, pertumbuhan keluarga khusus. Ukuran permintaan pasar. Pertama, pasar potensial. Kedua, pasar yang tersedia. Yang ketiga, target pasar. Dan yang keempat adalah pasar yang ditembus. Cara memperkirakan permintaan di masa depan. Yang pertama, kita harus menggabungkan opini tenaga penjualan. Kemudian, meminta pendapat ahli. Yang ketiga, menganalisis penjualan di masa lalu. Dan yang keempat adalah metode uji pasar. Proses penelitian pemasaran. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian, mengembangkan rencana penelitian. Kemudian, mengumpulkan informasi. Kemudian, menganalisis informasi. Kemudian, mempresentasikan temuan. Dan yang terakhir, membuat keputusan. Untuk dapat mendefinisikan masalah dan tujuan, ada dua cara. Yang pertama, buat pertanyaan untuk mendefinisikan masalah, dan yang kedua, jangan terlalu luas dan jangan terlalu meruncing. Mengembangkan rencana penelitian. Yang pertama, sumber data. Yang kedua, pendekatan penelitian berupa observasi atau survei. Ketiga, instrumen, membuat daftar pertanyaan. Keempat, sampling plan, sampel unit, size, produsen. Kelima, metode kontak, kontak telepon, dan online. Ada 4 tingkatan manajemen. Yang pertama, top management. Yang kedua, middle management. Yang ketiga, frontline people. Dan keempat adalah customer. Mendefinisikan nilai kepuasan. Yang pertama, Customer Perceived Value, CPU, yaitu Total Customer Benefit, nilai moneter yang dirasa dan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis pelanggan. Yang kedua, Total Customer Cost, yaitu biaya yang dirasa pelanggan bisa menjadi evaluasi membuang menggunakan penawaran pasar yang diberikan termasuk biaya moneter, waktu, energi, dan psikologi.
Apa itu total customer benefit? Total customer benefit adalah nilai moneter yang dirasakan dari manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari penawaran pasar tertentu karena produk, layanan, orang, dan citra. Sedangkan total customer cost adalah paket biaya yang dirasakan pelanggan untuk dikeluarkan dalam evaluasi memperoleh penawaran yang diberikan termasuk moneter, waktu, dan energi. Apa itu customer loyalty? Customer loyalty adalah komitmen yang dipegang teguh untuk membeli kembali layanan yang disukai di masa depan terlepas dari pengaruh situasi dan upaya pemasaran. Yang pertama, behavior loyalty. Kedua, attitudinal loyalty. Apa itu customer relationship management? Customer relationship management adalah proses mengelola informasi terinci dengan cermat tentang pelanggan, individu, dan semua titik pelanggan untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Framework Customer Relationship Management. Pertama, mengidentifikasi prospek dan pelanggan. Yang kedua, membedakan pelanggan dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Yang ketiga, berinteraksi untuk meningkatkan pengetahuan. Dan yang terakhir, sesuai untuk setiap pelanggan. Apa itu budaya? Budaya adalah penentu mendasar dari keinginan dan perilaku seseorang yang diperoleh melalui sosialisasi. Apa saja personal factor? Yang pertama, usia dan tahap dalam siklus hidup. Kedua, pekerjaan dan keadaan ekonomi. Ketiga, konsep kepribadian diri. Keempat, gaya hidup dan nilai-nilai. Brand personality. Kepribadian brand. Ada 5. Yang pertama, ketulusan. Ketulusan itu turun ke bumi, jujur, sehat, dan ceria. Dan yang kedua, kegembiraan itu berani, bersemangat, imajinatif. Yang ketiga, kompetensi, dapat diandalkan, cerdas, dan sukses. Keempat, kecanggihan, kelas atas, dan menawan. Kelima, kekasaran, di luar rumah, tangguh. Kunci proses psikologi, yang pertama motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran, dan yang keempat memori. Hierarki kebutuhan Maslow ada 5. Yang pertama kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis itu makanan, air, penampungan. Yang kedua kebutuhan keamanan itu keamanan dan perlindungan. Yang ketiga kebutuhan sosial itu cinta. Yang keempat kebutuhan harga diri yaitu status dan pengakuan, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri, mengembangkan diri dan realisasi. Apa itu exposure? Pertama, five sense. Yang kedua, stimuli. Proses mengatur rangsangan menjadi beberapa bentuk yang bermakna. Kemudian perception. Kemudian attention, memfokuskan pikiran Anda pada stimulus tertentu. Kemudian proses mengatur rangsangan menjadi beberapa bentuk yang bermakna. Kemudian learn,
pembelajaran perilaku, pembelajaran kognitif. Dan yang terakhir adalah remember, memori jangka pendek, memori sensorik. Apa saja proses pembelian konsumen? Yang pertama, pengenalan masalah. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi. Yang keempat, keputusan pembeli. Yang terakhir, perilaku pasca pembelian. Apa saja syarat penargetan yang efektif? Yang pertama, mengidentifikasi dan membuat profil pembeli yang berbeda yang berada dalam kebutuhan dan preferensi. Yang kedua, pilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki. Yang ketiga, membangun dan mengkomunikasikan manfaat khas dan penawaran pasar. Apa itu market segment? Market segment adalah segmen pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Ada 4 level pada market segment. Yang pertama, segmen marketing, yang kedua niche marketing, yang ketiga local marketing, dan yang keempat customerization. Segmen pasar konsumen ada 4. Yang pertama geografis, demografis, psikografis, dan behavioral. Geographic segmentation. Yang pertama nation of country, negara. Province of region, city or metro size, density, climate. Apa itu demographic segmentation? Yang pertama itu umur atau gender, kedua income dan education, yang ketiga family dan size, yang keempat occupation, yang ketiga generation, yang terakhir social class. Psychographic segmentation ada 3. Yang pertama lifestyle atau gaya hidup, yang kedua personality, dan yang ketiga core value. Behavioral segmentation ada 5. Yang pertama kebutuhan dan manfaat, yang kedua peran keputusan, yang ketiga tahap kesiapan pembeli, yang keempat status loyalitas, dan yang terakhir adalah attitude. Marketing target. Marketing target adalah perusahaan harus mengidentifikasi peluang segmen pasar, harus memutuskan berapa banyak dan mana yang akan ditargetkan. Memilih kerangka acuan kompetitif ada 2, yaitu identify competitor dan analysis competitor. Identify competitor adalah kategori membership, produk yang bersaing dengan merek dan fungsi sebagai pengganti. Contohnya Coca-Cola. Point of difference. Apa itu point of difference? Point of difference adalah atribut atau manfaat yang konsumen sangat terkait dengan suatu merek, evaluasi, dan kepercayaan bahwa mereka tidak dapat menemukan tingkat yang sama dengan merek kompetitif. Ada 3 kriteria untuk menentukan asosiasi merek dapat menjadi POD. Yang pertama diinginkan konsumen, yang kedua dikirimi oleh perusahaan, yang ketiga membedakan dari pesaing.
Menentukan posisi merek. Yang pertama, berkomunikasi kategori keanggotaan, mengumumkan manfaat, membandingkan dengan contoh, mengandalkan deskriptor produk. Yang kedua, berkomunikasi POP dan POD. Contohnya, itu enak tapi rendah lemak. Yang ketiga, memantau kompetisi. Apa itu branding? Branding yaitu memberikan produk dan layanan dengan kekuatan merek, sebuah proses yang tidak ada habisnya. Branding tidak hanya dipegang oleh marketing manager, tetapi oleh sebuah organisasi bagian dalam perusahaan. Keunggulan merek yang kuat ada 5. Yang pertama, loyalitas yang lebih besar. Yang kedua, marginnya besar, keuntungannya besar. Yang ketiga, kemungkinan peluang lisensi. Keempat, kerjasama perdagangan yang lebih besar. Kelima, respon ke konsumen elastis, kepercayaan, mendapatkan kepercayaan. Penilaian aset merek BAV. Yang pertama, diferensiasi, di mana sebuah brand punya pembeda. Kedua, relevansi, sebuah brand punya sesuatu yang menarik. Yang ketiga, menarik, sebuah brand punya kualitas. Keempat, pengetahuan, konsumen memahami brand tersebut. Tiga hal utama brand. Yang pertama, power, kekuasaan. Produk tersebut punya pembagian volume. Yang kedua, premium. Brand tersebut punya harga premium. Yang ketiga, potensi. Punya potensi untuk meningkatkan pembagian volume. Kriteria membuat brand elemen. Yang pertama, memorable, yaitu mudah diingat. Yang kedua, meaningful, yaitu membujuk orang untuk membeli. Yang ketiga, likable, suka atau tertarik. Yang keempat, transferable, mudah dicari di luar negeri. Yang kelima, adaptable, dapat diupdate lagi. Yang keenam, protectable, dilindungi secara hukum. Branding strategi. Yang pertama, mengembangkan brand. Yang kedua, menerapkan beberapa elemen merek yang ada. Yang ketiga, mengkombinasi sesuatu yang baru. Dalam satu portofolio brand terdapat 4 peran. Yang pertama, flanker, menciptakan brand baru untuk menyerang kompetitor atau peniru. Yang kedua, cash cow, memerah keuntungan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, low and entry level, untuk menarik konsumen. Yang keempat, high end prestige, untuk kasta yang lebih tinggi. Market follower strategi. Yang pertama, cloner, yaitu meniru atau sama. Kemudian imitator, meniru. Kemudian adapter, adaptasi. Apa itu 4P? 4P adalah product, price, place, dan promotion. Ada 5 level produk. Yang pertama, core benefit, kebutuhan yang dipenuhi. Contohnya tidur. Yang kedua, produk dasar, barang yang digunakan. Contohnya kasur.
ketiga, produk yang diharapkan. Contohnya kasur yang sudah bersih. Yang keempat, augmented product. Perbedaan dengan produk. Contohnya posisi. Yang kelima, produk potensial. Produk yang dapat dialami di masa yang akan datang. Contohnya layanan robot. Tiga, klasifikasi produk. Yang pertama, ketahanan produk. Yang kedua, tampak dan tidak tampak. Dan yang ketiga, menggunakannya. Apa itu diferensia produk? Bentuk, fitur, kualitas, kinerja, daya tahan, style custom, pembetulan, dapat dipercaya. Sedangkan apa itu produk mewah? Produk mewah, kualitas, keunikan, keahlian, warisan, keaslian, sejarah. Apa itu labeling? Labeling adalah mengidentifikasi dan menilai. Warranties adalah pertanyaan formal tentang kinerja. Sedangkan guarantees adalah janji keputusan umum. Apa itu promotion pricing? Promotion pricing adalah harga pemimpin kerugian, harga acara khusus, harga tamu khusus, pembiayaan bunga rendah, berlama-lama, syarat pembayaran, jaminan dan kontrak layanan. Harga berbeda, harga segmen pelanggan, harga bentuk produk, harga gambar, harga saluran, dan harga lokasi. Harga naik, harga yang ditunda, harga naik pelan-pelan, harga naik dengan banyak paketan, dan memberi diskon. Apa saja yang termasuk marketing communication mix? Yang pertama adalah advertising, cetak tayangan iklan, DVD. Yang kedua, sales promotion, konten game, undian, sampel. Yang ketiga, event dan experience, olahraga, hiburan, festival. Kemudian public relation, pers, pidato, seminar. Kemudian online dan sosial media, email, website. Kemudian direct and database, surat fax. Yang terakhir personal selling, presentasi penjualan. Set the communication object, yaitu menetapkan kategori kebutuhan, membangun kesadaran merek, membangun sikap merek, mempengaruhi nilai pembelian merek. Faktor yang menetapkan bauran pemasaran. Yang pertama, jenis produk pasar, tahap kesimpulan pembeli, tahap siklus hidup pembeli. Menetapkan tujuan periklanan, informatif, persuasif, peringatan, dan bala bantuan. Memutuskan anggaran iklan, tahap dalam siklus hidup produk, basis konsumen, persaingan dan kekacauan, frekuensi iklan, substitusi produk.
mengembangkan kampanye iklan, pembuatan pesan dan evaluasi, kemudian televisi, print legal, dan isu sosial. Event dan experience, event objektif, sharing sponsorship program, dan public relation. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.